Kamu mungkin mengira semuanya tenang-tenang aja, tapi diam-diam, ada seseorang yang mulai nggak bisa tahan lagi untuk mendekat. Dia bukan orang yang kamu duga, bukan yang biasa kelihatan agresif, tapi justru sosok yang selama ini kelihatan tenang, bahkan mungkin terlihat menjauh, tapi sekarang dia mulai gerak cepat, dan kamu bakal ngerasa banget getaran kuat yang dia bawa. Apakah ini tentang cinta lama? Atau orang baru yang tiba-tiba nyamber di hidupmu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema bersiap. Kamu akan dikejar oleh orang tak terduga. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Akhir-akhir ini, hidupmu terasa tenang. Bukan karena semuanya berjalan sempurna, tetapi karena kamu mulai berdamai dengan banyak hal yang selama ini begitu membebani pikiran dan perasaanmu. Kamu tidak lagi sibuk mengejar cinta, tidak lagi tergesa-gesa ingin dimengerti, dan tidak lagi mencari validasi dari luar untuk menegaskan siapa dirimu. Kamu memilih untuk pelan-pelan menata kembali hatimu yang pernah hancur, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk dirimu sendiri, agar bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Rasanya seperti menarik napas panjang, setelah sekian lama tenggelam dalam keruhnya lautan luka dan penantian yang tak berujung. Sunyi tapi tidak sepi, tenang tapi tidak kosong. Kamu merasa damai di tengah gelombang kehidupan yang dulu begitu mengguncang, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa bagimu. Tidak ada drama yang menguras tenaga, tidak ada gejolak yang membuatmu kehilangan arah dan harapan. Kamu sedang berada dalam fase di mana kamu merasa tidak apa-apa untuk sendiri, bahkan merasa cukup dengan kebersamaanmu dengan dirimu sendiri. Kamu menikmati kesendirian yang penuh makna bukan karena menyerah terhadap hidup atau merasa putus asa, tetapi karena kamu sudah terlalu sering lelah dan tidak ingin lagi mengulang luka yang sama. Sekarang kamu sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu merasa hidupmu sepenuhnya milikmu. Bukan lagi untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu ingin menikmati perjalanan hidup ini apa adanya, tanpa beban dan tekanan. Namun lucunya, justru di saat kamu merasa seperti ini, stabil, tenang, dan tidak berharap banyak, semesta bergerak secara diam-diam. Dari arah yang tidak kamu duga, ada sesuatu yang mulai berubah, atau lebih tepatnya, ada seseorang yang mulai bergerak mendekat. Pelan, tapi pasti. Seseorang yang mungkin selama ini kamu pikir tidak peduli, bahkan mungkin tidak pernah kamu anggap lebih dari sekadar teman atau kenalan biasa. Seseorang yang mungkin sempat kamu abaikan karena merasa tidak tertarik, atau karena kamu menganggap dia tidak punya potensi untuk mempengaruhi hidupmu, tapi ternyata dia memperhatikan kamu, diam-diam, dengan konsisten dan penuh perhatian. Dalam diamnya, dia menyimpan banyak hal yang tidak pernah kamu tahu, perasaan yang tersembunyi, rasa yang belum sempat dia ungkapkan. Kini, diam itu mulai berubah menjadi kegelisahan. Dia mulai sadar bahwa kamu bukan orang biasa, bahwa ada ketenangan dalam dirimu yang sangat jarang dia temukan di orang lain. Kamu tidak ribut, tidak banyak menuntut, dan tidak berusaha mencuri perhatian secara berlebihan. Tapi justru karena itulah, kamu mencuri ruang di hatinya secara perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, tanpa suara, kamu menempati bagian yang dulu dia kira tidak akan pernah bisa dia sentuh lagi. Awalnya, dia pikir perasaannya bisa dia redam, bahwa ini cuma fase, hanya rasa kagum sesaat yang akan hilang dengan sendirinya. Tapi nyatanya, semakin kamu menjaga jarak, semakin dia ingin mendekat. Semakin kamu terlihat tidak bergantung pada siapapun, semakin dia merasa penasaran dan tergoda. Ada semacam daya tarik yang tumbuh dari ketenanganmu, dari keanggunanmu dalam menjalani hidup tanpa harus bergantung pada orang lain. Dan hal ini membuatnya merasa gelisah, karena selama ini dia terlalu terbiasa dikejar oleh perasaan, oleh keinginan untuk memiliki, dan oleh rasa takut kehilangan.
Tapi kamu justru pergi diam-diam ke dunia yang lebih damai dan tenang, meninggalkan dia dengan rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi rasa ingin memiliki yang menggebu. Sebenarnya, dia sudah cukup lama menyimpan rasa itu, meskipun terkubur di balik berbagai keraguan dan ketakutan. Tapi hidupnya penuh tanggung jawab, penuh pertimbangan, penuh luka yang belum sepenuhnya sembuh, membuatnya ragu. Ada banyak hal dalam dirinya yang belum selesai, yang belum menemukan jawaban pasti, dan yang belum bisa dia lepaskan. Tapi kini, dia mulai takut bahwa jika terlalu lama dia diam, kamu akan benar-benar menghilang dari kehidupannya. Dan kehilanganmu, bahkan sebelum dia sempat mencoba, adalah penyesalan yang terlalu berat untuk dia tanggung. Penyesalan yang mungkin akan terus menghantuinya sepanjang waktu, jika akhirnya dia tak berani mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk tidak lagi menunda. Bukan karena dia sudah benar-benar siap, tetapi karena dia lebih takut kehilangan kesempatan yang semakin tipis. Dia tahu, kamu adalah tipe orang yang tidak akan menunggu, bukan karena tidak sabar, tetapi karena kamu tahu nilai dirimu sendiri. Kamu tidak akan membiarkan orang lain mempermainkan perasaanmu atau menunda-nunda untuk menunjukkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan dia, di samping semua kekurangannya, tidak ingin menjadi orang yang terlambat menyadari bahwa segala sesuatu sudah terlambat. Dia akan mendekat, perlahan tapi pasti. Mungkin lewat pesan yang tiba-tiba muncul di malam yang hening, atau lewat percakapan ringan yang tiba-tiba jadi dalam, atau bahkan lewat pertemuan tak disengaja yang sebenarnya sudah dia rencanakan diam-diam. Tapi dia datang bukan dengan basa-basi, bukan dengan alasan kosong. Dia akan langsung ke inti, karena dia sudah terlalu lama menunggu dan menahan semuanya. Yang dia bawa bukan sekadar rasa suka, tetapi juga niat tulus. Dia ingin membangun sesuatu yang hidup dan bermakna. Bukan hubungan yang hanya ada di permukaan, tapi sesuatu yang akan tumbuh dan berkembang bersama kamu, dengan cara yang dewasa dan jujur. Dia ingin belajar mencintai tanpa menuntut, tanpa terburu-buru, dan tanpa membawa luka lama ke dalam hubungan yang baru. Tapi, dia bukan tanpa luka. Ada sisi dalam dirinya yang rapuh, yang mungkin tidak selalu bisa dia tunjukkan dengan kata-kata yang manis. Dia mungkin akan terlihat terlalu hati-hati, bahkan canggung, karena dia takut salah langkah dan membuatmu kecewa. Tapi bukan karena dia main-main atau tidak serius, melainkan karena kamu sangat berharga baginya. Dan dia takut kehilanganmu lagi jika dia tidak hati-hati. Dia ingin kamu tahu bahwa dia tidak datang karena kesepian, melainkan karena kamu membuatnya merasa pulang. Sebuah tempat yang selama ini dia cari dan akhirnya temukan di dalam dirimu. Tapi kamu pun sekarang berbeda. Kamu tidak lagi mudah percaya, tidak lagi cepat memberi tempat di hati tanpa pertimbangan matang. Kamu tahu, mencintai seseorang itu bukan soal kehadiran saja, tetapi soal niat dan keberanian untuk bertahan. Jadi meskipun dia datang dengan keberanian, kamu yang akan menentukan apakah dia layak diberi tempat di hidupmu, atau cukup sampai di pintu dan tidak pernah mendapatkan kesempatan lebih jauh lagi. Kesimpulannya, di saat kamu sedang tidak mencari siapa-siapa, saat kamu fokus mencintai dirimu sendiri dan menjalani hidup sesuai keinginanmu, justru ada seseorang yang akhirnya tidak bisa menahan lagi perasaannya. Dia bukan orang yang paling mencolok di antara yang lain, tapi dialah yang paling serius, paling tulus, dan paling ingin mencoba kembali meskipun luka dan kegagalannya pernah membelenggu. Dan kamu adalah satu-satunya alasan mengapa dia ingin mencoba lagi, meskipun hatinya pernah gagal dan hidupnya belum sepenuhnya sempurna. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasa bahwa denganmu, segala hal bisa kembali terasa benar. Dan bahwa mungkin semua luka dan perjuangan ini akan berbuah manis jika dia berani membuka hati dan memberi kesempatan lagi. Untuk waktu yang cukup lama, kamu mungkin menganggap dia hanyalah sosok yang lewat, bukan seseorang yang mencolok, bukan yang berisik, bukan juga yang menaruh perhatian dengan cara yang jelas atau penuh sinyal. Dia hanya ada seperti udara. Hadir, tapi tak pernah benar-benar kamu perhatikan. Tapi sekarang, setelah semua waktu berlalu, kamu mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dia bukan tipe yang suka menaruh diri di depan panggung.
Selama ini, dia berdiri di antara keramaian tapi tidak pernah ikut larut di dalamnya. Sosoknya tenang, gayanya sederhana, ucapannya secukupnya. Tapi dari ketenangannya ada sesuatu yang membuatmu pelan-pelan sadar. Dia tidak biasa. Dia lebih sering memperhatikan daripada bicara. Lebih banyak menyimak daripada menjelaskan. Tapi setiap kali dia membuka suara, kata-katanya terasa seperti punya tempat. Penuh pertimbangan, dalam, dan tidak pernah asal. Tidak ada yang berlebihan dalam dirinya, tapi justru karena itu dia mencuri perhatian. Tidak dengan teriakan, tapi dengan keberadaan yang kuat dan stabil. Mungkin kamu pernah merasakannya, tapi tidak kamu pahami, tatapan yang tertahan terlalu lama. Kehadiran yang muncul di saat kamu paling tidak menyangka. Cara dia menyimak saat kamu bicara, meski kamu pikir itu obrolan biasa. Atau mungkin caranya menjaga jarak, tapi tetap ada di sekitar kamu. Seperti seseorang yang ingin dekat, tapi takut melangkah terlalu cepat. Dia memang bukan tipe yang mudah ditebak. Di balik ketenangannya tersembunyi observasi yang tajam. Dia memperhatikan hal-hal kecil. Cara kamu diam, cara kamu memilih kata, bahkan bagaimana kamu bereaksi saat tidak ada orang yang benar-benar melihat. Dia mencatat semuanya, dalam ingatannya, dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah menyebutkannya. Karena buat dia, perasaan bukan untuk diumbar. Perasaan itu untuk dijaga, dan jika perlu diungkap, harus pada waktu yang tepat. Karena itu pula, dia sangat berhati-hati. Pernah ada luka dalam hidupnya yang mengajarkannya bahwa tidak semua rasa harus langsung dikejar. Bahwa tidak semua ketertarikan harus dipaksakan jadi hubungan. Karena ketika sudah jatuh cinta, dia tahu dirinya akan serius. Dan saat dia serius, itu artinya dia siap melibatkan seluruh dirinya. Dan itu bukan perkara kecil. Dia tidak takut jatuh cinta, dia takut kehilangan setelah cinta itu tumbuh terlalu dalam. Dan dengan kamu, perasaan itu tumbuh perlahan tapi kuat. Dia tidak bisa lagi menahan gelombang perasaan yang terus datang, meski sudah mencoba menyangkal. Berkali-kali dia meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kekaguman biasa. Bahwa kamu hanya teman, rekan, atau seseorang yang sekadar menarik perhatiannya sebentar. Tapi semua logika itu satu persatu runtuh. Karena kamu ternyata tinggal lebih lama di pikirannya daripada yang dia harapkan. Dari luar, hidupnya terlihat tenang dan tertata. Gayanya rapi, caranya bicara tertib. Dia punya rutinitas, punya tanggung jawab yang besar, dan terbiasa mengatur hidupnya dengan presisi. Mungkin dia berasal dari lingkungan yang membentuknya jadi pribadi formal dan mandiri. Bisa jadi dia profesional di bidangnya. Bisa jadi dia punya nama baik yang dia jaga. Tapi di balik semua kerapian itu, hatinya sesekali kacau, terutama saat menyangkut kamu. Karena bersamaan dengan keinginannya untuk mendekat, ada ketakutan besar dalam dirinya. Bagaimana kalau dia tidak melihat aku seperti aku melihat dia? Atau yang lebih dalam. Bagaimana kalau saat aku akhirnya berani, dia sudah tidak sendiri lagi? Itulah kenapa dia sempat menahan langkah. Karena buatnya, kamu bukan seseorang yang bisa dia dekati setengah-setengah. Kamu bukan sekadar objek kagum, kamu adalah tujuan. Dan dia tahu, jika dia memutuskan untuk melangkah, dia harus siap dengan semua konsekuensinya. Tidak bisa hanya menyukai lalu mundur. Tidak bisa hanya memulai lalu meninggalkan. Tapi sekarang, kamu sudah berbeda. Kamu sedang berada di titik hidup yang tenang. Kamu tidak lagi mengejar apapun. Kamu tidak haus perhatian, tidak bergantung pada validasi siapapun. Kamu berdiri di tempatmu sendiri dengan penuh percaya diri, tapi tetap ramah. Kamu damai. Dan justru itu yang membuat dia tidak bisa lagi berdiam diri. Karena kamu bukan tipe yang bisa dia dekati nanti-nanti. Kamu adalah tipe yang akan terus berjalan, dengan atau tanpa siapapun di sampingmu. Dan dia tahu, kalau dia tidak mendekat sekarang, kamu akan benar-benar jauh. Jadi, dia mulai mengambil langkahnya. Bukan dengan ledakan, tapi dengan gerakan yang pelan namun pasti. Mungkin kamu akan mulai melihat dia sedikit lebih sering hadir. Sedikit lebih banyak bertanya. Obrolan yang awalnya singkat, bisa jadi sedikit lebih dalam. Dia akan mulai membuka pintu-pintu kecil yang selama ini dia tutup rapat.
Karena buat dia, keberanian bukan berarti datang dengan teriak, tapi cukup dengan jujur. Dia datang bukan membawa rayuan, tapi niat. Bukan ingin mengisi kekosongan, tapi ingin membangun sesuatu yang utuh. Kamu mungkin tidak langsung tahu perasaannya, tapi kamu akan merasakannya. Dari cara dia melihatmu seolah kamu adalah sesuatu yang sangat penting. Dari cara dia mendengarkan seolah waktu berhenti. Dan dari bagaimana dia tetap di sana. Bahkan ketika dia tahu kamu belum tentu akan langsung membalas rasanya. Karena cinta yang dewasa tahu caranya bersabar. Dan seseorang seperti dia tidak datang untuk mencuri perhatian. Dia datang untuk menjaga jika kamu bersedia. Dan sekarang, semua tergantung padamu. Apakah kamu akan membuka ruang untuk dia perlahan masuk, atau membiarkannya tetap jadi pengamat dari kejauhan? Apakah kamu akan memberi waktu untuk dia menunjukkan maksudnya? Atau kamu tetap berjalan dengan tenang seperti biasa? Karena kalau kamu berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kamu akan sadar, dia bukan orang yang baru muncul. Dia hanya baru berani. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail, pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.